Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data, yaitu implementasi model data. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Setelah selesai membuat ERD atau Entity Relational Diagram, kita bisa mulai membuat implementasinya dalam basis data. Nah, secara umum, entity yang kita buat di dalam ERD akan menjadi tabel di dalam basis data. Dan juga atribut yang kita buat dalam ERD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Nah, ini merupakan contoh diagram implementasi entity pelanggan atau pembeli. Nah, di dalam entity pembeli, itu tuh terdiri dari 3 atribut, yaitu atribut email, nama, dan juga alamat. Kemudian bersatu menjadi tabel pembeli. Lalu yang contoh kedua adalah diagram implementasi entity penjual yang terdiri dari dua atribut, yaitu atribut email dan juga nama, yang kemudian menjadi tabel penjual. Selanjutnya itu contoh diagram implementasi entity barang yang terdiri dari 3 atribut, yaitu SKU, nama, dan juga harga yang selanjutnya menjadi tabel barang. Nah, kemudian tipe data. Ada berbagai tipe data yang ada. Contohnya yang pertama, teks, itu tipe data untuk kolom yang berisikan data karakter, misalnya nama, alamat, dan sejenisnya. Yang kedua, number, yaitu tipe data untuk kolom yang berisikan data angka, misalnya harga, stok, dan sejenisnya. Yang ketiga, date, time, atau timestamp, yaitu tipe data untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu, misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya. Lalu yang selanjutnya yaitu Boolean, yaitu tipe data untuk kolom yang berisikan data benar yaitu true dan data salah yaitu false. Misalnya status menikah dan sejenisnya. Kemudian model data relasional. Relationship. Dalam model IA, selain entity dan atribut, terdapat juga komponen relationship. Nah, komponen ini menunjukkan hubungan antara entity dan juga entity yang lain. Misalnya, hubungan antara entity penjual dengan entity barang. Relationship di antara keduanya mengandung arti bahwa penjual sedang berjualan atau menjual barang. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berelasi dengan entity lainnya. Contohnya, misal pada kasus toko online, entity penjual bisa berelasi dengan satu entity barang atau lebih dan bahkan tidak ada. Selanjutnya, diagram one-to-one. Nah, one-to-one ini artinya hubungan antara entity A. Misalnya, hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entity saja. Begitu pula sebaliknya, entity B hanya bisa berelasi dengan satu entity A. Lalu yang selanjutnya adalah diagram one-to-many. Nah, one-to-many itu artinya hubungan antara entity A, misalnya, bisa berhubungan dengan banyak entity B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi entity B ini hanya bisa berelasi pada satu entity aja. Lalu selanjutnya adalah diagram many to one. Diagram many to one ini artinya hubungan antara entity A, misalnya, hanya bisa berhubungan dengan satu entity B, tetapi tidak sebaliknya. Entity B bisa berelasi ke banyak entity A. Selanjutnya, many to many. Nah, diagram many to many ini artinya itu hubungan antara entity A bisa berhubungan dengan banyak entity B. Begitu juga sebaliknya, entity B juga bisa berelasi dengan banyaknya entity A. Selanjutnya, tahapan membuat ERD lanjutan. Contoh kasusnya itu yaitu toko online. Misalnya, kita membuat toko online, lalu kita akan membuat relationship-nya. Nah, cara menentukan relationship-nya itu setelah kita selesai membuat entity dan atribut, selanjutnya kita perlu tentukan relationship antar entity. Sama seperti sebelumnya, menentukan relationship juga harus sesuai ruang lingkup yang sedang kita buat. Nah, pada kasus ruang lingkup toko online, kita akan buat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Nah, ini adalah diagram relationship-nya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, menentukan atribut foreign key. Nah, saat kita membuat entity,
kita akan menentukan atribut key atau bisa dibilang primary key, yaitu atribut kunci yang merepresentasikan entity tersebut. Dalam relationship, kita juga bisa menambahkan atribut, dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key, yaitu atribut key di entity yang yang digunakan sebagai data untuk melihat ke entity pemilik relasi tersebut. Nah, pada kasus membeli, kita perlu tahu siapa yang membeli, yaitu email pembelinya, dan barang apa yang dibeli atau SKU barangnya. Lalu pada kasus menjual, kita perlu tahu siapa yang menjual, yaitu dengan email penjual dan juga barang apa yang dijual dengan SKU barang. Nah, ini gambarnya. Jadi, atribut foreign key-nya yang ada di pembeli itu adalah email dan juga SKU. Begitu juga sebaliknya, di penjual itu juga sama, email dan juga SKU. Selanjutnya, menentukan derajat relasi. Pada kasus membeli, kita bisa tentukan sebagai relasi many to many, karena satu pembeli bisa membeli banyak barang, dan satu barang bisa dibeli banyak pembeli. Nah, pada kasus penjual, kita bisa tentukan sebagai relasi one to many atau many to one. Karena misalnya satu barang hanya bisa dijual oleh satu penjual, namun satu penjual bisa menjual lebih dari satu barang. Berikut adalah diagram derajat relasi. Jadi tiap entity itu memiliki relasi. Yang selanjutnya melengkapi atribut tambahan. Bukan hanya entity yang bisa memiliki atribut, relationship juga bisa memiliki atribut jika memang perlu. Sebelumnya kita sudah menambahkan atribut yang bersifat orange key. Sekarang kita bisa tambahkan atribut yang bersifat deskriptif gitu. Di sini ada gambarnya. Misalnya pada relasi membeli itu kita tambahkan atribut jumlah. Tapi di relasi menjual kita tidak menambahkan atribut deskriptif lainnya. Selanjutnya, implementasi model data relasional. Menambah relasi one-to-one. Misalnya di kasus toko online tadi, kita akan menambahkan entity dompet, di mana pembeli hanya bisa memiliki satu dompet dan satu dompet tersebut hanya dimiliki oleh satu pembeli saja. Dan di dompet tersebut, kita akan tambahkan atribut key email dan atribut saldo. Selanjutnya, implementasi one-to-one. Nah, pada kasus implementasi relasi one-to-one, terdapat dua cara. Jika pada kasus tiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan nilai sama, maka kita bisa gunakan atribut key di tiap entity sebagai acuan untuk saling berelasi. Namun, jika pada kasus tiap entity bisa memiliki atribut key yang berbeda, maka kita perlu membuat atribut foreign key di salah satu entity yang lebih lemah, di mana atribut foreign key tersebut harus unik atau tidak boleh ada yang sama. Selanjutnya, ini adalah implementasi one-to-many atau many-to-one. Pada kasus relasi one-to-many, implementasinya tergantung relasinya. Jika pada kasus relasinya terdapat atribut deskriptif, maka diperlukan tabel baru sebagai implementasinya dari relationship tersebut. Namun, pada kasus relasinya tidak memiliki atribut deskriptif, maka tidak perlu ditambahkan tabel baru. Kita hanya butuh menambah atribut foreign key di entity yang bersifat many. Selanjutnya, implementasi many to many. Nah, pada implementasi ini, maka diimplementasikan dalam bentuk tabel relasi, di mana di dalam tabel relasi tersebut terdapat semua atribut foreign key dari semua entity yang berelasi. Selanjutnya, model data lainnya. Weak entity. Nah, atau disebut entitas lemah. Atau biasa juga disebut entitas biasa. Jadi sifatnya itu lemah, yang artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Weak entity ini biasanya berelasi dengan entity utama. Contoh pada kasus sebelumnya, dompet bisa dibilang weak entity. Kenapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pembeli. Atau kita bisa pisahkan alamat menjadi entitas lemah, yang hanya bisa ada jika terdapat entitas pembeli. Ini adalah diagram weak entity. Sub-entity. Nah, saat membuat entity, bisa terjadi adanya beberapa entity yang lebih detail, yang memiliki kesamaan atribut, namun terdapat juga perbedaannya. Contohnya, pada kasus entity barang,
kemungkinan akan ada banyak jenis barang dan setiap jenis barang tersebut bisa berbeda atribut yang dimilikinya. Misalnya, kita tambahkan entiti barang laptop dan barang pakaian. Kedua entiti tersebut memiliki kesamaan, namun memiliki perbedaan juga. Untuk menggambarkan subentity, kita akan menggunakan diagram pisah, seperti yang ada di gambar diagram subentity ini. Unary relationship. Unary relationship adalah relasi yang terjadi pada entitas dengan entitas dirinya sendiri. Hal ini sering sekali terjadi, misalnya pada kasus toko online, kita akan menambahkan fitur referral atau member get member. Dan kita akan memperbolehkan pembeli merekomendasikan pembeli lain untuk mendapatkan bonus serupa saldo tertentu. Nah, pada kasus ini berarti kita harus membuat unary relationship dari pembeli ke pembeli lagi. Ini adalah gambarnya. Kemudian ada multi-entity relationship. Nah, relasi multi-entitas merupakan relasi yang terjadi terhadap lebih dari dua entitas. Pada kasus sebelumnya, contohnya pembeli memiliki relasi membeli dengan barang. Misalnya, kita akan tambahkan bank dengan relasi pembeli membeli barang menggunakan bank. Ini adalah contoh diagramnya. Jadi, pembelinya itu membeli barang menggunakan bank. Redundant relationship. Relasi antar entitas boleh lebih dari satu. Jika ada dua entitas memiliki relasi lebih dari satu antar entitas tersebut, artinya itu adalah relasi ganda. Banyak kasus seperti ini contohnya pada kasus relasi pembeli dan barang. Misalnya kita tambahkan relasi pembeli menyukai barang. Artinya tidak hanya membeli tapi juga menyukai. Ini adalah diagram redundant relationship. Kemudian, implementasi model data lainnya. Ini adalah diagram weak entity yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ini juga adalah diagram subentity yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang ini adalah diagram unary relationship. Selanjutnya ini adalah diagram multi-entity relationship. Dan yang ini adalah diagram redundant relationship. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.